Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara se-Nusantara. Belusuan kali ini kita berada di wilayah lereng Gunung Pandan ya. Itu kawasan Bojonegoro di sebelah utara sana ya. Dan ini masuk di Nganjuk ini ya. Ini kawasan hutan belantara. Katanya di kawasan lereng Gunung Pandan ini ada sebuah ular raksasa ya, yang bertapa menjadi batu. Nah, kita dapat informasi dari para penonton YouTube tentang lokasi ini, dan akhirnya kita sudah sampai walaupun dengan penuh perjuangan ya. Penuh perjuangan untuk mencapai daerah sini karena ini benar-benar kawasan hutan ya, kawasan hutan Bendo Asri atau yang dulunya disebut Bendo Sewu. Nah, ternyata ada sebuah itu tadi ular raksasa yang bertapa menjadi batu. Ini posisi mendung ya, jadi agak gelap gulita. Ini kita akan menelusuri ini. Loh, sekeliling kita ini hutan, dan agak jauh dari sini, sekitar 2 km dari sini itu ada sebuah kampung juga. Daerah sini emang kampung kuno sekali ya, banyak sekali ditemukan gerabah-gerabah juga, pecahan-pecahan tembikar ya di daerah sini, jadi kita akan melihat dari dekat tentang ular raksasa yang bertapa menjadi batu itu. Dan memang benar-benar terjadi di hutan Nganjuk sini. Jadi ini bukan hoak, bukan mitos, tapi ini benar-benar fakta bahwa di wilayah Nganjuk sini penuh dengan misteri dan mitologi. Nah, kita akan melihat ya di mana kawasan sini. Ini saya juga tadi meninjau lokasinya juga cukup kaget karena di kawasan hutan sini kok bisa ya ditemukan ular bertapa raksasa yang menjadi batu. Katanya kalau disentuh itu bisa bergerak ya. Dan kita akan coba membuktikan ya, ini di sana itu Gunung Pandan ya, di ujung sana. Nah, di sana itu Gunung Pandan yang masih penuh misteri, yang belum banyak sekali dieksplor. Nah, ini lokasinya emang rimbun, banyak rerumputan liar. Nah, dan di kampung ini kemungkinan jauh sebelum ada peradaban manusia sudah dihuni mungkin orang pribumi Jawa ya, karena mengingat orang Bendosari ini itu dari warna kulitnya itu berbeda dari yang umumnya. Warna kulitnya itu kuning kemanten. Jadi agak-agak ke mana? Ke ras Mongolia. Jadi ada kayak mirip-mirip orang Dayak gitu loh. Ada mirip-mirip orang Dayak. Entah mungkin ada hubungannya ya. Tapi yang jelas jauh sebelum ada orang-orang Bendo Asri dan Tritik itu sudah ada penghuni sini atau orang Jawa, mungkin yang biasanya disebut
orang Kalang. Tapi masyarakat nyebutnya di sini turun temurun itu manusia ngangkang. Ya. Kok manusia ngangkang? Manusia kangkang. Nah, bisa jadi itu sebutan dari suku Kalang ya. Kalang atau kangkang ya. Kita kurang tahu. Mungkin ada penggiat sejarah atau yang mengerti sejarah antara manusia Kalang dan manusia kangkang, bisa komen ya. Tapi yang jelas ini ada hubungannya karena masyarakat sini nyebutnya itu orang kangkang. Jadi sebelum ada peradaban di sini, dan emang di sini tuh batuan-batuan alam itu cukup banyak sekali dan penuh menjadi saksi bisu tentang sejarah peradaban manusia di sini. Nah, kalau ini juga batu di sini itu kayaknya bertulis ya, bertulis huruf apa ini ya? Ini mungkin bahasa orang zaman dahulu ya. Cuma sayangnya ini sudah aus ya, sudah aus kena aliran hujan ini. Ini mungkin ahli epigrafi atau tulisan kuno ini bisa membaca tulisan ini. Monggo silakan. Ini ada tulisan ini. Jadi ini bukan vandalisme. Ini bukan vandalisme tapi ini bener-bener tulisan kuno. Kayak bahasa itu loh, bahasa kuno yang ada di daerah Sumatera. Nah, ini sampai dijadikan tempat pembuangan sofa ya. Ini pun batunya berlumut pun lumutnya lumut kuno sekali. Nah, kita akan coba masuk. Ini emang ditutupi, dikelilingi batu-batuan besar ini ya. Kayaknya ini emang era megalitikum. Era megalitikum. Dan kita akan coba melihat dari luar pagar ini ya. Nah, batunya ini kayak jengongok ini. Biasa ya. Batunya jengongok biasa, nggak terlihat. Namun di balik batu ini nanti terlihat jelas kalau bahwa ini adalah sebuah ular raksasa yang berubah menjadi batu. Nah, dan ini batuan kuno yang sebenarnya ukiran-ukiran. Iya, dari samping mas. Dari badannya terlihat besar sekali ya. Dan ini bekas-bekas ukiran atau jejak hewan purba juga ada di sini. Batu lumpang kecil juga ada di situ ya. Ini loh bukti ada bekas jejak dinosaurus ini. Emang wilayah Nganjuk itu sendiri jejak peradabannya itu banyak sekali ya. Mulai dari prasejarah hingga era kolonial ya. Sampai zaman merdeka itu penuh sejarah dan kita akan coba masuk. Nah, oh iya, kita coba dari jelas. Lebih jelasnya kita coba lihat dari samping. Oh, batuan andesit ini, Mas. Batuan andesit megalitikum. Nah, kalau dari sini itu terlihat ya. Ada penampakan kepala ular ya. Kepala ular yang bermahkota. Ya. Ini kepala ular yang bermahkota ini. Ternyata kalau dari samping sana tadi nggak kelihatan seperti biasa, tapi kalau dari sini terlihat jelas ada mata dan mulut ular bertapa, ular raksasa yang bertapa menjadi batu. Ini asli loh ya. Dan kita akan coba melihat dari dekat. Ada selain
ular bertapa raksasa yang menjadi batu ini. Ada juga ini jejak-jejak peradaban sebelum era Kahuripan ya. Tuh. Sebelum era Kahuripan kita masuknya ini lewat mana ya? Mas, minta tolong mas. Ini tolong anu mas. Ini kayaknya ditutup gini mas. Semak ini loh mas. Nah, ini kayaknya dipelengkungin ini mas. Buat pintu ini loh. Nah, ya diangkat. Nggak bisa mas. Dicepit no itu mas. Ah. Dan kita akan coba masuk mas. Nah. Assalamualaikum, rahayu mbak. Nah. Aduh, ini agak susah jadi kita kita sudah masuk kawasan lingkaran ini. Dan di depan mata kita ini sudah menjumbul ular bertapa, ular raksasa bertapa. Dan ini bekas mahkota. Serta ini jejak-jejak ini mas. Apa? Batu lumpang ini. Ini batu lumpang. Nah, serta batu pipisan. Iya, batu lumpang sama batu pipisan ini. Ini emang bener-bener buat meracik obat zaman dahulu mas. Meracik obat zaman dahulu serta meracik racun. Tapi kalau melihat bentuk dari yang kita temukan ini, mana? Ini sebuah kayak stupa ini mas. Iya kayak stupa. Terus ini batu anu mas. Ada juga ini loh yang berlumut ini. Ini batu bata kuno ini mas. Bentar. Ini batu bata kuno. Namun berlubang-lubang. Jadi kayak watu dakon ya mas ya. Terlihat seperti kayak watu dakon. Ini peninggalan Megalitikum. Iya, mau berbagai macam ya. peradaban ini. Mulai prasejarah sampai zaman kolonial. Dan ini ya kan tadi kita dari mana? Dari jauh. Nah, ini penampakan dari dekat. Ya, sebuah mata dan mulut ini. Sebuah mata dan mulut serta hidung ini masih ada. Namun bagian sebelah kanannya ini pecah. Sebelah kanannya ini pecah. Memang ini asli begini apa memang sengaja dibuat oleh tangan manusia mas ya? Ini tangan manusia mas. Ini tangan manusia. Kemungkinan untuk apa ya, peribadahan zaman dahulu mas. Jadi sebelum ada orang Bendosari yang katanya masih ras dari mana itu? Lasem ya. Lasem yang masih keturunan juga masih apa? Dayak serta Cina. Nah, itu ada Bapak juru kunci. Nggih, Pak, nggih. Jenengan Pak juru kunci? Sanes. Oh, sanes. Lah Pak juru kuncine ten pundi, Pak? Sing rumah iki lho. Nggih. Desa Dukoten Kalimantan Dukoten. Loh. Oh, ngapunten kula niki. Nggih. Madosi mboten enten nek kula mbak mriki. Amit. Badai tanglet, Pak. Ini. Niki pun ket kapan niki, Pak, watu niki, Pak? Niki ta. Nggih. Pun enten 3 tahun. Ditemokno. Nggih. Oh, sak bene niku lek napa, Pak? Tapi niki pandan kuwatal nonton. Pandan kewetel marun dibabati tibake enten watu kaya ula ngenten iki nggih. Nggih lajeng sing niku sing talib niku dipripeni si kan resiki niku benjing ra asal rezeki ngoten. Oh, dikangen ngresiki pandan niku. Nggih, sing Dan babati. kan babati. Hmm. Nggih.
Tibake enten niki jejak peninggalan zaman biyen nggih, Mbah nggih. Nggih. Nah. Niki tempat pundi, Mbah? Bendo asri. Bendo Asri. Nggih. Nah, ini penuturan Bapak sinten namanya? Pak Darto. Bapak Darto. Sayangnya tadi Pak juru kuncinya nggak ada ya, Pak ya? Nggih. Orangnya lagi mana keluar daerah ke Kalimantan. Nggih. Nah, Niku nek ngapa niku nek warene mantuk nggih. Niku sing tukang kurtek ngresiki ini. Ini berarti dereng diresiki nggih. Dereng. nah. Niki waune keteng ngasih gedhe lah dijuduki kalih talib niku. Oh, Ini kepedem sih ini. Nggih, kependem. kados koyo sawer nggih, Pak nggih. Nggih. Ula. Basa Jawa, Mas. Nah. Wata napa? Kayak watu-watu lupang alit-alit ngoten niku. Nggih kepedem sing mriki. Dados tunggal. Paling sekitar kene, Mas. Terus ini juga bukti ada jejak-jejak banyak pecahan gerabah serta keramik ini ya. Loh, serta fosil ini ada potongan fosil. yang dikumpulkan jadi satu di sini. Ini sebelum Majapahit di daerah sini sudah ada. Makanya mungkin era Mataram kuno, Mas. Ya semasa sama ini Borobudur itu loh, Mas. Semasa Borobudur itu kita sudah menjalin hubungan dagang dengan Cina, Mas. Menjalin hubungan dagang dengan Cina. Makanya gak heran, nggih ngapunten, Pak. Nggih. Kowe bapak jenengan niki daerah mriki niku ganteng-ganteng, ayu-ayu. Duka Kulitane niku lho. kulitane. Nggih kok kuning resik ngonten lho. Lah jenengan kepersa niku. Nggih keliling niku wau. Oh, keleleng niku. Nggih. Nggih jalar nggih estri kok kulitane lho kuning-kuning. Kuning kemanten lah. Kok benten kali lintune kan enten sing ireng, cemeng. Nah, kok desa niki lho kok kulitane kok benten kiambek niku. Lah nggih duka jenengan pun persa piyambak niku. Nah. Kok benten nah. Nah, itulah review kami tentang busukan kami tentang ular raksasa yang bertapa menjadi batu yang berada di Desa Bendosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.